Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih kepada dosen pengampu Ibu Cynthia Yunita Pratiwi. Saya akan coba untuk menjelaskan perencanaan strategis organisasi atau perusahaan. Nama Tarida Huta Galung, NIM di 211221164, Prodi Ilmu Komunikasi, mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen dan Kepemimpinan, dosen Ibu Cynthia Yunita Pratiwi, MIKOM. Perencanaan misi dan tujuan, membuat standar kerja yang optimal tentunya, membuat karyawan pekerjaannya menjadi bermakna, meningkatkan semangat kerja dan komitmen karyawan, membuat keputusan-keputusan yang sudah disepakati oleh tim dan mengacu pada SOP perusahaan. Sebagai pemimpin, mengarahkan dan mengawasi staf untuk bekerja sama, tujuan untuk memajukan organisasi atau perusahaan. Pastinya di sebuah organisasi kita sebagai manajer membutuhkan tim yang handal yang bisa diajak kerjasama. Pengembangan profil perusahaan, saya mengacu kepada perusahaan di mana saya bekerja, yaitu di PT Tunas Ridian Tbk, merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia kendaraan yang ada di Indonesia. Perusahaan ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Jakarta. Awal berdirinya perusahaan ini terjadi pada tahun 1967 yang merupakan importir serta penjual mobil bekas dengan merek Fiat, Holden, dan Mercedes-Benz. Pada tahun 1974, perusahaan ini ditunjuk sebagai dealer resmi merek mobil Toyota. Ada juga Daihatsu, BMW, Peso, dan Renault untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Itu kira-kira percabangan dari atau grup Tunas Toyota. Analisa lingkungan eksternal, kita bisa ambil dari yang lebih tepatnya makro atau ekonomi. Yang pasti keadaan ekonomi sangat berpengaruh terhadap kinerja perusahaan ini. Keadaan ekonomi yang bagus mendukung terhadap kelancaran aktivitasnya. Namun keadaan ekonomi yang carut marut, misalnya seperti yang tahun 2020 adanya pandemi, hingga saat ini berdampak pada penurunan daya minat dari pembeli itu sendiri. Kependudukan, aspek lingkungan kependudukan terhadap perusahaan di Indonesia sangat penting dalam hal ketersediaan SDM atau sumber daya manusia sendiri dan sasaran pasar dari produk perusahaan tersebut. Indonesia adalah negara yang luas dan memiliki jumlah penduduk yang banyak, sangat menunjang terhadap prospek perkembangan perusahaan dan juga perekonomian negaranya. Analisa lingkungan eksternal. Pemasok, peran pemasok sangat penting bagi PT Tunas Ridian Tbk. Selain mendistribusikan unit yang dipesan, pihak pemasok juga mendistribusikan suku cadang guna keperluan perawatan. Adapun masalah yang sering terjadi yaitu tingkat produksi yang masih sedikit dibandingkan minat beli. Produksi yang berada di luar negeri menjadi masalah dalam distribusi. Adanya masa tunggu hingga hitungan bulan membuat daya beli menurun untuk tipe yang diproduksi dari luar negeri. Pasar,
Jaringan pemasaran PT Tunas Ridean Tbk yang memiliki 22 cabang dapat mencakup kebutuhan pasar dalam wilayahnya. Selain mencakup penjualan, juga memasarkan kebutuhan perawatan yang sudah tersedia di setiap cabangnya. Analisa internal perusahaan, kekuatan dan kelemahan organisasi. Oke, di sini saya akan sedikit mengulik sumber daya internal perusahaan terdiri dari seluruh aset pengetahuan, proses organisasi, kapabilitas, kemampuan kompetisi, atribut perusahaan, informasi dan lain-lain yang dikontrol perusahaan yang memungkinkan perusahaan memunculkan dan mengimplementasikan strategi yang dapat memberikan keunggulan kompetitif serta bisa mencapai tujuannya. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengenali faktor-faktor kekuatan dan kelemahan perusahaan adalah dengan pendekatan atau bisa disebut value chain atau rangkaian kegiatan yang dilakukan suatu perusahaan untuk menghasilkan produk. Identifikasi kesempatan dan ancaman strategik. Dalam proses ini, mengidentifikasi kesempatan, saya melihat peluang dari lingkungan bertempat di area Jakarta Selatan. Dalam laporan Dinas Penduduk per Juni 2022, Jakarta Selatan memiliki 2.384 jiwa. Ini membuat optimisme dari kami untuk memasarkan produk kami di wilayah tersebut. Selain Jakarta Selatan, kami juga dapat mencakup Jakarta Timur dan Depok. Banyaknya mal besar di area dan pasar tradisional juga dapat kami manfaatkan untuk melakukan promosi ataupun pameran. Tidak jarang, tim marketing melakukan pemasaran secara offline guna menjangkau area terpencil. Selain Tunas Toyota yang memasarkan produk yang sama, adanya 3 brand lainnya yang juga memasarkan dengan strategi yang sama. Banyaknya pilihan dari merek lain juga mempengaruhi gagalnya strategi pemasaran yang dibuat. Pembuatan keputusan strategi alternatif. 1. Menempatkan perusahaan sebagai tempat untuk keperluan pelanggan, mulai dari jual beli hingga after sales-nya. 2. Perusahaan bekerjasama dengan manajer dan staf marketing melakukan strategi pemasaran hingga meriset animo pasar di setiap zona pemasaran. 3. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan atau key success factors dari strategi yang dirancang berdasarkan analisis sebelumnya. 4. Perusahaan memiliki target untuk setiap cabangnya melalui target penjualan, mobil baru, penjualan suku cadang, penjualan mobil bekas, nilai pelayanan yang diberikan konsumen pada cabang, hingga mensukseskan target setiap bulannya. Adapun alternatif pemasaran, yaitu selain penjualan kepada perorangan, kami juga melakukan penjualan kepada kebutuhan perusahaan dan pemerintahan. Pengembangan strategi perusahaan jangka pendek dan panjang. 1. Melakukan persiapan strategi untuk membuat pasar terpaku pada perusahaan. Dikarenakan ketersediaan stok, pelayanan, dan perawatan yang baik. Membuat produk baru, salah satunya Tunas Care, guna menunjang kebutuhan konsumen. Dan belum semua pesaing memiliki program tersebut. 3. Melakukan training untuk karyawan. Itu selalu kita canangkan bahkan setiap bulannya, karena di area penjualan tersebut
saking banyaknya pertukaran sales force ya yang ada di cabang kita, sehingga kita harus rutin untuk membuat suatu training produk agar konsumen merasakan kenyamanan dalam setiap pembelian yang dilakukan di perusahaan kami. Tujuan dari training produk tersebut agar bisa sales force menjelaskan dari semua produk yang kita jual serta varian-varian mobil yang ada di cabang kita. Implementasi strategi, pastinya manajemen berusaha mewujudkan berbagai strategi dan kebijakannya dalam tindakan melalui pengembangan program-program, rancangan anggaran, dan prosedur. Oke, kita tinjau kembali atau peninjauan kembali. Dalam melakukan strategi pemasaran berguna memajukan perusahaan. Kami melakukan riset dan development melalui rumusan SWOT atau SWOT di lapangan. Tidak menutup kemungkinan adanya pesaing yang sejenis memiliki strategi yang hampir sama dengan kami. Tetapi pelayanan yang kami berikan, ketersediaan stok yang lebih baik, hingga program kerjasama dengan pihak terkait seperti leasing dan asuransi, itulah yang membuat perusahaan ini terjamin. Ya pasti suatu organisasi harus mempunyai kerjasama atau MOU dengan finance seperti tadi leasing itu adalah seperti Adira atau bisa dibilang kayak ACC ataupun Mandiri, bahkan TAF atau Toyota Astra Finance ya, karena itu salah satu penunjang keberhasilan dari organisasi atau perusahaan yang bergerak di bidang otomotif atau penjualan. Pelayanan dimulai dari frontliner hingga after sales. Frontliner bisa dibilang seperti karyawan-karyawan sales force atau marketing, dan juga after sales yang selalu hadir di setiap keluhan kendaraan konsumen ya, menjadi acuan kami memberikan kesan yang sangat baik. Tentunya kita memberikan sebagai pelayanan yang terbaik agar semua konsumen kita merasakan dampak positif untuk membeli di kita. Agar konsumen selalu melakukan kebutuhannya di tempat kami, itu udah pasti yang kami inginkan ya. Memiliki 22 cabang di beberapa kota besar sudah mencakup sangat luas ya untuk di Toyota Tunas sendiri, di mana di beberapa kota-kota besar di Indonesia yang sudah tersedia outlet atau cabang-cabang kami. Juga membantu bagian marketing menjangkau para konsumen. Sekian dari saya, Tarida Tagalu, penjelasan tentang perencanaan strategis organisasi atau